wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir pada pagi hari ini. Kita sampai pada halaman 514 surat Ali Imran ayat, kita mulai dari ayat 45. Kisah mengenai Siti Maryam dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan ada wanita-wanita terbaik di dunia ini. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Kemudian Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Asiyah imra'atu Fir'aun, Siti Asiyah istrinya Pak Fir'aun. Kemudian Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah Az-Zahra putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersuamikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupunya sendiri. Mempunyai putra 2 orang, Hasan dan Husain. Ini kalau dilanjut, inilah ceritanya sampai kemudian muncul Syiah, ya, yang sekarang kita sedang menyaksikan rame perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Ya, Ijen digeruduk 2 negara besar. Besar maksudnya Israel ini senjatanya dipasok dari Amerika. Tapi Pak Donald Trump sekarang yang kewalahan. Ya, Selat Hormuznya ditutup sama Iran, bensin mundak kabeh sak donya. Karena apa? 20% bahan bakar minyak dunia itu lewatnya itu lewat Selat Hormuz. Kalau kita lihat petanya itu di negara-negara Teluk itu kan semua di situ. Iran, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, 2 lautan. Itu semua di situ dan lewatnya semua di situ. Kita mulai di ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul Masih Isa bin Maryam. Nalikane ngendika para malaikat, ya Maryamu, he Maryam, innallaha setuhune Allah yubashshiruki paring kabar apik maring sira bi kalimatin kelawan kalimat saking Allah, bi kalimatin minhu saking kelawan kalimat minhu saking Allah, ismuhu al-Masih Isa bin Maryam, iku jenenge kalimat saking Allah mau al-Masih, iku al-Masih Isa bin Maryam.
Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Wajihan lan hale dadi pemimpin fid dunya ing donya wal akhirati lan ing akhirat wa minal muqarrabin lan setengah saking wong kang parek marang Allah. Jadi di awal kisah ini Siti Maryam lahir dari keluarga Imran, istrinya namanya Hannah. Mereka tinggal di sekitar Masjidil Aqsa yang sekarang ini di Palestina, di Yerusalem, di sebelah timur, yang selalu jadi royoan Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ada kuil Sulaiman di situ, orang-orang Yahudi. Ada Bethlehem, Baitul Lahm. Bait itu rumah, lahm itu daging, karena banyak peternak di sana. Di istilah Inggris jadi Bethlehem, Baitul Lahm. Di situ Nabi Isa dilahirkan. Kemudian tentu ada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Mengapa tempat ini harus direbut oleh umat Islam? Karena Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa di Al-Aqsa itulah, di Baitul Maqdis itulah kiblat pertama umat Islam. Sebelum ada wahyu ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah, ada wahyu ketika sedang sholat asar, atau ada riwayat lain yang menyebutkan zuhur, ya pokoknya sholat di siang hari. Ketika sudah sampai 2 rakaat, turun wahyu supaya berbalik kiblatnya ke arah Ka'bah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu kalau umroh dan mampir ke Madinah, ada masjid kiblatain, masjid 2 kiblat. Kiblatnya itu berseberangan, karena sebelumnya sholatnya umat Islam itu menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian berbalik ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Jadi ada masjid Al-Qiblatain, 2 kiblat. Masjidil Aqsa itu di Yerusalem menjadi rebutan karena orang-orang Yahudi merasa bahwa disitulah ada kuil Sulaiman. Kuil Sulaiman itu dirobohkan, kemudian di atasnya dibangun Masjid Al-Aqsa. Orang-orang Nasrani menganggap itu tempat suci karena di situ ada Baitul Lahm atau Bethlehem. Kita umat Islam mengakui semua Nabi Isa sebagai Nabi Allah, utusan Allah, Nabi Sulaiman sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad sebagai Khatamul Anbiya, penutup para nabi-nabi dan rasul, penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Nabi Musa kita akui sebagai nabi yang sama kedudukannya, sama mulianya dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan masuk dalam ulul azmi, nabi-nabi yang mempunyai keutamaan. Jadi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ya, 2 ayat atau 3 ayat terakhir di Al-Baqarah yang kita disunahkan untuk baca. Kita ini beriman kepada semua rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya kita imani. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah SWT dengan kitab-kitab itu kita imani. Nabi Dawud mendapatkan kitab Zabur, kita imani juga. Tetapi
Taurat itu sudah diselewengkan, sudah dikorupsi oleh umat-umat Bani Israel. Sudah tidak ada dokumen yang asli. Banyak perubahan yang diubah oleh para pemimpin Yahudi. Demikian halnya dengan Taurat. Ditulis 100 tahun atau 1 abad lebih setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal. Sehingga banyak sekali versinya. Yang paling umum ada 4 versi, ya. Matius, Yohanes, Markus, ya. Tetapi juga banyak sekali Bible atau Alkitab atau Injil dengan versi-versi yang berbeda. Nah, itulah bedanya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan dihafal oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan kepada para sahabat sehingga utuh, sama persis, autentik, ori, tidak ada perubahan satu kalimat pun, satu titik pun, satu koma pun sampai sekarang. Itulah bedanya ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu yang sudah diubah, sudah dikorupsi, dan kemudian sudah melenceng dari ajaran-ajaran asli yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi yang diturunkan oleh Allah, semua rasul ajarannya sama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi kemudian mengajarkan Tuhan itu ada 3, tidak ada. Itulah korupsi, pemelencengan ajaran tauhid yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Makanya Islam itu dihadirkan, diturunkan untuk menyempurnakan semua ajaran para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Dan karena itu kemudian Islamlah yang menjadi satu-satunya agama yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan innad dina indallahil Islam. Yang sebenar-benarnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Keistimewaan Nabi Isa, Siti Maryam selama oleh orang tuanya itu diserahkan kepada para ulama yang mengelola Masjidil Aqsa. Kemudian disitulah kemudian Siti Maryam dipupu atau diadopsi oleh Nabi Zakaria. Keistimewaannya Maryam adalah setiap hari dia beriktikaf di mihrabnya di Masjidil Aqsa. Dan selalu ada makanan, terutama buah-buahan di sisi Maryam. Ditanya oleh Nabi Zakaria, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Qalat, "Hiya min indillah." Maryam, dari mana kamu bisa dapat buah-buahan gini setiap hari? Dia mengatakan ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi demikianlah Maryam yang tidak pernah keluar dari mihrab, selalu beribadah, selalu berzikir, beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kemudian turunlah malaikat mengatakan kepada Maryam, "Innallaha yubashshiruki bikalimatin." Sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan turunnya seorang anak. Disebut kalimat di sini. Kalimat itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang istimewa adalah oleh malaikat langsung disebutkan namanya anak yang bakal lahir nanti. Namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi kalau dalam tata bahasa Arab, bin itu adalah anak laki-laki, biasanya disebutkan nama ayahnya. Muhammad itu nama anak, orang tuanya atau bapaknya nama Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah, Ali bin Abi Thalib. Jadi Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, itu nama ayahnya. Tetapi Isa bin
Maryam. Isa anak laki-laki dari Maryam karena tidak ada ayahnya. Kita lanjutkan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas sholihin. Lan ngomong sapa Isa annasa maring menungso fil mahdi nalikane ing dalem gendongan. Wa kahlau wa minas sholihin lan nalikane wis dadi wong lanang wa minas sholihin lan termasuk wong-wong kang saleh. Jadi keistimewaannya Isa adalah dia sudah bisa berbicara ketika masih bayi. Ya. Kemudian kita lanjutkan, inilah kemudian Siti Maryam bukan protes ya, mempertanyakan kepada malaikat. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Ngucap sapa Maryam, Rabbi anna yakunu li waladun, do pangeran ingsun dos pundi kula kagungan nggadah anak, walam yamsasni basyarun lan boten nate ndemek ing kula napa tiang jaler. Ya Allah, bagaimana saya ini akan bisa punya anak padahal saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Walam yamsasni bashar lan orang demek ing ingsun napa setunggal menungso. Qala dawu Rasulullah, dawu Allah Subhanahu wa taala, kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Kang kaya mengkono iku Allah nyiptakaken mayasya apa kang dikersakake oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nalikane ngersakake sapa Allah amron maring siji perkara, fa innama mongko setuhune Allah yaqulu dawuh lahu marang perkara mau kun dadi ya fayakun mongko dadi. Jadi oleh malaikat dijawab, Allah itu bisa melakukan apa saja, menghendaki apa saja, apa yang dikehendaki Allah. Dawuh Allah yang sangat terkenal, kun fayakun. Jadilah maka jadi. Jadi ketika Nabi Isa kemudian lahir, maka dikecamlah, dibuli ya Siti Maryam ini oleh orang-orang di sekitar wilayah itu. Disebut bahwa dia telah melahirkan anak haram. Maka Maryam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kamu tidak usah menjawab, biarkan anakmu yang menjawab. Jadi Nabi Isa itu ketika lahir procot sudah bisa berbicara kepada manusia. Kita lanjutkan di halaman 516 ayat 48. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Lan Allah paring ilmu marang Isa alkitab, ngajari ing alkitab, wal hikmata lan hikmat kebijaksanaan, wat taurata wal injil lan Taurat lan Injil. Jadi Nabi Isa diberi keistimewaan, diajarkan langsung oleh Allah untuk memahami Taurat dan kemudian diturunkan kepada beliau juga kitab Injil. Wa rasulan ila bani Israil, lan Isa iku dadi utusan ila bani Israil maring bani Israil. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Setuhune ingsun wis teka sapa ingsun marang sira kabeh bi ayatin kelawan tondo-tondo mir rabbikum saking pangeranira kabeh. Apa tanda-tanda keistimewaan atau mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa? Anni akhluqu lakum minadh-dhini ka hayatit thairi
fa'anfu fihi fayakunu tayram biiznillah. Jadi salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa itu adalah Nabi Isa ini bisa menghidupkan benda-benda, bisa menghidupkan, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah tentu saja. Jadi para nabi dan rasul itu punya mukjizat masing-masing yang ketika itu pada zamannya itu menjadi kehebatan atau menjadi hal yang viral atau yang heboh di masyarakat itu. Contohnya Nabi Musa diberi mukjizat tongkat yang kalau dilempar bisa berubah menjadi ular. Tongkat yang kemudian ketika dipukulkan ke Laut Merah langsung membelah, sehingga umat Nabi Musa bisa melewati laut itu. Karena pada zaman Nabi Musa masyarakat itu dibuat terkagum-kagum oleh para tukang sihir. Fir'aun itu memelihara punya tukang-tukang sihir yang hebat-hebat di sekitarnya. Maka Nabi Musa diberi mukjizat dalam bentuk tongkat, ya, yang ketika kemudian perang tanding begitu di depan Fir'aun, di depan para pembesar Mesir, kemudian adu kesaktian ilmu sihir, mereka ilmu sihir. Musa ditantang, apakah kamu yang akan melempar duluan atau kami? Silakan kamu lempar tongkat-tongkat kalian. Maka kemudian ketika tongkat-tongkat itu dilempar berubah menjadi ular yang jumlahnya banyak sekali. Ketika itulah kemudian Nabi Musa melempar tongkatnya berubah menjadi ular, dan semua ular yang dilempar oleh para tukang sihir itu dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Maka kemudian tukang-tukang sihir itu tahu bahwa ini bukan sihir, ini adalah mukjizat yang luar biasa dari Allah. Makanya mereka langsung sujud beriman kepada Nabi Musa. Dan Fir'aun yang kalah ketika itu marah, maka tukang-tukang sihir yang menjadi pengikutnya yang kemudian iman kepada Nabi Musa itu dihukum dengan jalan disalib, dibunuh dengan sangat kejam. Tetapi para tukang sihir ini tahu bahwa Nabi Musa ini adalah utusan Allah. Ilmu yang dipunyai oleh Nabi Musa itu bukan ilmu sihir. Nabi Isa juga demikian. Di zaman Nabi Isa itu orang-orang Yahudi di Palestina itu ahli pengobatan. Mereka adalah dokter-dokter yang berpengetahuan sangat tinggi sehingga kemudian bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka Nabi Isa diturunkan dengan mukjizat ilmu kedokteran yang sangat tinggi, bisa mengobati berbagai macam penyakit. Orang-orang yang sakit, kenapa Nabi Isa itu dijuluki Al-Masih? Salah satunya Al-Masih itu dari kata masaha yamsuhu, mengusap. Jadi Nabi Isa kalau ada orang yang sakit, beliau datang kepada orang itu kemudian diusap dahinya, batuknya sini ini diusap, maka orang itu sembuh. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu lihat ya, ada di YouTube, ada di media sosial, Donald Trump itu maca gitu ya, jadi seperti Nabi Isa. Kemudian ada orang sakit didatangi, kemudian dia pegang keningnya gitu, kemudian mengeluarkan sinar dan orang itu sembuh. Wah, itu dikritik orang banyak. Trump sekarang ini bukan hanya memusuhi Iran ya, Ayatullah Mujtaba Khamenei, Paus Leo itu yang menjadi pemimpin umat Katolik saat dunia itu juga dimusuhi sama Donald Trump. Ini memang orang yang luar biasa penggawaiannya, musuhi orang. Jadi kayak gini kalau kemudian orang-orang, maaf saudara-saudara kita yang Nasrani terutama yang Katolik mbelani Trump, ayo kenemenan. Maaf ya, kenemenan ini sudah ada yang nggak beres ini. Donald Trump ini terang-terangan ini memusuhi Paus Leo, pemimpin umat Katolik seluruh dunia. Yang Paus Leo ini
mengecam serangan Amerika ke Iran. Paus Leo berkedudukan di Vatikan di Italia sana. Itu mengecam Israel dan mengecam Amerika. Disebutkan bahwa serangan Amerika ke Iran itu serangan yang tidak beradab, merusak tatanan dunia, menghancurkan tatanan kemanusiaan. Ini Paus Leo. Langsung Donald Trump mengatakan, saya tidak percaya kepada Leo. Ya, dia tidak menyebut, dia dijambal itu. Coba lihat di media sosial, Donald Trump mengecam Paus Leo. Coba nanti dilihat videonya. Kurang ajar sudah, kurang ajarnya Trump ini. Bukan hanya kepada umat Islam, tapi kepada umat Nasrani sendiri. Kayak gini sudah jelas. Ini umat Nasrani kalau masih membela Trump, masih membenarkan serangan Trump, ya ada yang memuja-muja Trump, udah kenemenen ini. Perlu dicek itu. Ada yang konser apa tidak. Jadi kembali lagi Nabi Isa diberi mukjizat ilmu kedokteran yang sangat tinggi, karena ketika itu orang-orang umat Nabi Isa itu para ahli kedokteran. Kita lanjutkan. Salah satu contohnya adalah Anni akhluqu lakum minat tini kahai antit toiri. Setuhune ingsun gawe ingsun kanggo sira kabeh minat tini saking lemah kahai antit toiri kaya bentuke manuk, burung. Fa'amfuhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Maka banjur esun niup nyebul fihi ing dalem bentuk manuk mau fayakunu tayran, mongko dadi apa tanah mau tayran manuk biiznillah kelawan izine Allah. Jadi burung yang dari tanah yang ditiup oleh Nabi Isa itu bisa terbang menjadi burung yang betulan. Itu mukjizat Nabi Isa. Wa ubriul akmaha wal abroso. Nah ini wa ubriul akmaha wal abroso wa ukhyil mauta biiznillah. Lan ingsun marasake al akmaha marang wong kang wuta tunanetra. Tetapi akmah itu tunanetra sejak lahir. Kalau akma dalam bahasa Arab itu buta yang karena penyakit. Lahirnya normal, kemudian kena penyakit mata, kemudian buta, itu akma. Tetapi kalau akmah itu sejak lahir buta. Ini bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Diusap mukanya, dia orang ini bisa melihat lagi. Wal abroso lan wong kang duwe penyakit bodok. Kusta. Kusta itu penyakit yang paling ditakuti, penyakit yang sudah di masyarakat itu paling dijauhi kan, kemudian diisolasi biasanya. Itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa hanya dengan menyentuh saja. Wa ukhyil mauta biiznillah, lan ingsun nguripake al mauta wong mati biiznillah kelawan izine Allah. Bahkan Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal biiznillah, dengan izinnya Allah. Dan keistimewaan Nabi Isa lagi apa? Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Lan wa unabbiukum lan ingsun nguwehi weruh ing sira kabeh bima ta'kuluna kelawan apa kang sira pangan, wa ma tadakhiruna lan apa kang sira simpen fi buyutikum ing dalem omah-omah sira kabeh. Nabi Isa itu bisa mbedek kon mari mangan pecel itu, ya. Bisa itu Nabi Isa. Ya kita bisa kalau gelegean kemudian mampu iwak asin, ya kon mari mangan iwak asin, ya. Bukan begitu. Nabi Isa tahu ini orang datang ini, kamu makan ini tadi, dan di rumahmu kamu nyimpen makanan ini. Itu keistimewaan Nabi Isa. Kenapa begitu? Karena dia dibadeni sama umatnya itu. Kamu tahu nggak apa yang sudah aku makan dan apa yang aku simpan di rumah? Nabi Isa bisa menjawab itu. Inna fi dzalika laayatal lakum in kuntum mu'minin. Setuhune kang ing dalem kaya mengkono mau laayatan rejekti tondo-tondo lakum kanggo sira kabeh ing kuntum mukminin, lamun ana sira kabeh iku wong-wong kang iman. Kalau kalian semua itu orang yang beriman, maka tanda-tanda
itu sudah cukup bagi kalian untuk beriman kepada Nabi Isa. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa li ukhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Wa musaddiqan lan ingsun benerake lima baina yadayya maring apa kang ana ing ngarepe tangan ingsun minat Taurati saking kitab Taurat wali ukhilla lan bakal ngalalaken ingsun lakum maring sira kabeh ba'dal ladzi sebagian barang kang hurrima alaikum diharamake ing atase sira kabeh wajitukum bi ayatin mir rabbikum lan ingsun teka maring sira kabeh karo sira kabeh bi ayatin kelawan tondo mir rabbikum saking pangeranira kabeh fattaqullaha wa ati'un maka wedya sira kabeh maring Allah wa ati'un lan taat sira kabeh maring Allah. Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'buduh setuhune Allah iku pangeran ingsun lan pangeranira kabeh fa'buduh mongko nyembah sira kabeh maring Allah. Hadza siratum mustaqim utawi kang iki iku dalan mustaqimun kang lurus kang jejeg. Jadi Nabi Isa ini tegas menegaskan bahwa beliau diutus oleh Allah dan beliau membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya dari kitab Taurat. Dan beliau menghalalkan apa-apa makanan-makanan yang sebelumnya diharamkan bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sama dengan orang-orang Nasrani punya makanan-makanan, ada makanan-makanan yang diharamkan. Termasuk di situ adalah babi dan hewan-hewan yang punya dhufur. Dhufur itu kuku. Gitu. Nah, itu kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam dihalalkan setelah turunnya wahyu. Masih ada waktu berapa Pak Wisnu? Satu ayat lagi lanjutnya di halaman 518. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Jadi setelah Nabi Isa itu mendapatkan wahyu dari Allah, maka kemudian penguasa Romawi ketika itu mempersekusi, menangkapi murid-muridnya Nabi Isa. Jadi kalau Nabi Isa itu pengikut-pengikutnya disebut sebagai murid, ya, apostel kalau dalam bahasa Inggris. Tetapi Nabi Muhammad tidak mempunyai murid. Nabi Muhammad itu tidak mempunyai murid. Nabi Muhammad mempunyai sahabat. Jadi semua pengikut Nabi Muhammad SAW semuanya itu disebut sebagai sahabat. Kenapa demikian? Inilah karena dulu orang Quraisy itu, di zaman Quraisy itu orang itu sangat hierarkis karena feudalismenya. Orang sangat hierarkis. Jadi ada orang-orang yang kasta tinggi, kemudian ada orang-orang yang menjadi budak. Tetapi Nabi Muhammad SAW diutus, kemudian semua orang itu dianggap sama, disebut sebagai sahabat. Apa definisi sahabat itu? Semua orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW dan pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada ajaran Nabi Muhammad, itu disebut sebagai sahabat. Kalau Nabi Isa itu disebut sebagai murid-muridnya. Falamma hassa Isa minhumul kufra mongko nalikane terang jelas kanggo Nabi Isa minhum saking murid-muridnya apa kufra kekafiran. Qala man ansori ilallah, dawuh Nabi Isa man ansori sapa kang bakal nulungi ingsun ilallahi maring Allah. Murid-muridnya banyak yang berkhianat, maka Nabi Isa mengatakan, siapa yang akan mau membela saya? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Qala mongko ngucap al-hawariyuna wong-wong hawari, umat al-hawari inilah umat asli Nabi Isa yang kemudian membela Nabi Isa dan tetap beriman kepada Nabi Isa. Ngucap sapa wong-wong hawari, nahnu ansarullah, kita kabeh ansarullah iku wong-wong kang bakal nulungi agamane Allah. Amanna billahi wasyhad bi anna muslimun.
kita kabeh iman billahi kelawan Allah wasyhad lan nyaksenono bi anna kelawan setuhune kita kabeh muslimun iku wong-wong kang padha Islam, serah diri marang Allah. Mereka sendiri menyebut diri mereka muslim. Orang-orang Hawari pengikut Nabi Isa alaihissalam itu. Rabbana amanna, duh pangeran ingsun amanna iman ingsun bima anzalta kelawan barang kang sampun nemrunake panjenengan wattaba'na lan manut kita sedaya ar-rasul malang rasul faktubna mongko mugi panjenengan nakdiraken mugi panjenengan nyatet kita ma'asyahidin besertane wong-wong kang syahid, wong-wong kang nyakseni. Wa makaru wa makarullah lan padha gawe tipu daya sapa wong-wong kafir. Wa makarullah lan gawe tipu daya sapa Allah. Wallahu khairul makirin lan utawi Allah iku khairul makirin sak bagus-baguse zat kang bales tipu daya. Jadi ceritanya kan kemudian ada last supper, the last supper, jamuan makan malam terakhir. Nabi Isa mengajak murid-muridnya makan malam, tapi kemudian ada yang berkhianat menjadi spy, menjadi intel, ngasih tahu tentara Romawi. Maka kemudian dikepung pada malam hari itu dan kemudian Nabi Isa ditangkap. Tetapi dalam keyakinan iman kita, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan. Tapi kemudian Judas, muridnya Nabi Isa yang berkhianat tadi itu, dijadikan, diserupakan wajahnya menjadi Nabi Isa. Maka kemudian dialah yang ditangkap oleh tentara Romawi. Karena apa? Karena ketika itu keadaannya gelap gulita ketika dikepung. Maka kemudian Judas Iskariot namanya yang ditangkap, kemudian diseret dengan membawa kayu salib, kepalanya dikasih mahkota dari duri, diseretlah ke bukit Golgota dan disalib di situ. Keyakinan kita umat Islam, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, naik ke sisi Allah dan nanti sebelum hari kiamat akan diturunkan ke bumi untuk menyelamatkan kita semua nanti dari kejahatan Dajjal. Kita tutup pengajian kita pagi hari ini, kita baca bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.